Tidak ada sesuatu yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi itu berbahaya bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Kanjeng Nabi ya khususnya untuk menghibur kita, yaitu ketika orang-orang berdakwah Kanjeng Nabi dihibur didhawuhi kali Gusti Allah bahwa ketika orang-orang kafir itu yang didakwai diarahkan menuju ke dalam kebaikan kok tetap berpaling, artinya tidak menyambut dengan sambutan baik, fama arsalnaka alaihim hafidho in alaika illal balagh. Jadi dihibur ketika orang-orang kafir itu tidak mau menghiraukan kepada Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi didhawuhi kali Gusti Allah, maka tidaklah saya mengutus engkau untuk menjaga mereka, selalu memperhatikan amalnya mereka, enggak. In alaika illal balag, tidaklah engkau saya utus kepada kamu kecuali menyampaikan saja. Begitu juga para ulama, begitu juga tokoh masyarakat. Niki tidak ambil pusing, artinya putus asa. Kenapa yang didakwai, diomongi, tidak kunjung memberi sambutan dengan sambutan baik, tidak menerima dengan baik, maka ketahuilah karena kita cuma nyampaikan. Warasatul anbiya, orang-orang yang dakwah, tokoh masyarakat itu tidaklah kecuali menyampaikan apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan susah ya. Iku kok wis kadang-kadang kan kita ini, makanya di Al-Qur'an ini bolak-balik diingatkan karena untuk mengingatkan kita, kadang-kadang ada sebagian dari kita yang ngomong sudah disabari, sudah dinasihati, sudah sudah dengan pelan-pelan, metodenya bagus, tapi kok tidak semua sadar kan kata. Ya memang sunnatullah kan kata. Sunnatullah manusia ini tidak semua ikut pro dan pro sama kita, tidak ya semua kontra dengan kita. Bagaimanapun caranya ya. Bagaimanapun caranya, selembut apapun caranya atau sekasar apapun caranya, seikhlas apapun caranya, tetap ada orang yang tidak tidak cocok kepada kita. Dan tidak cocoknya manusia kepada kita itu juga keuntungannya untuk kita. Kenapa? Ya agar tegar, agar tetap semangat, agar tetap maju untuk tidak lepas atau tidak bangga terhadap dakwah kan ngoten. Karena semua yang diciptakan Allah itu mesti ada manfaatnya untuk kita. Walaupun orang yang memusuhi ulama, walaupun orang yang mencaci ulama, walaupun orang yang tidak cocok sama ulama, itu sebenarnya ada manfaatnya juga sama ulama. Sama seperti yang kemarin tentang musyawarah. Kenapa kok kita ini tetap harus ada musyawarah setiap triwulan minimal 3 bulan sekali di dalam organisasi, pondok pesantren, masjid, organisasi apapun, kalau kepingin maju itu harus ada musyawarah. Dan di dalam musyawarah itu mesti ada perwakilan. Ada perwakilan yang orang tidak ngomong, banyak sedikit ngomongnya, tapi ketika realisasi praktek, niku banyak prakteknya. Niku satu. Ada orang yang banyak ngomong vokal, tapi tidak ketika praktek juga banyak. Jadi banyak vokalnya, banyak ngomongnya, banyak ngasih ide, banyak ngasih masukan, sekaligus banyak bekerja di lapangan. Dan itu juga dibutuhkan dalam musyawarah dan sangat dibutuhkan. Ada yang yang vokalnya pinter, ngomongnya pinter, ngasih solusi pinter, tapi ketika praktek di lapangan itu tidak ada, nol alias bodol. Dan itu juga dimanfaatkan atau bermanfaat untuk teman-teman yang selain orang tersebut. Musyawarah kan kata. Wah, idenya cemerlang, selalu mengkritik ini, mengkritik itu. Nah, itu tidak boleh
dibunuh, dikebiri nggih. Tetap diterima karena itu juga bermanfaat untuk yang lainnya. Itu hebatnya musyawarah, dan hebatnya juga Allah ngasih kita niki orang yang tidak cocok sama kita. Andaikan cocok kabeh ini kan mboten enten semangate. Kayak kenapa sih manusia ini dikasih ndak enak ngoten. Padahal napa kepingin enak terus. Lah justru gara-gara ada ndak enak ini bisa ada enak. Seumpama jenengan kali kula, bayangkan kayak orang kaya itu. Naik Alphard, terus naik mobil mewah, terus dia tidak akan merasakan nikmat kan? Karena sudah biasa. Tapi kalau sekali-kali naik Alphard, sekali-kali naik Lamborghini misalkan, sekali-kali naik sepeda pancal, terus naik sepeda Supra. Ketika naik Alphard, ya Allah, ternyata Alphard jari kang duwe kula biasa mawon. Nah, itu letak di kenikmatan. Kenapa dikasih ndak enak. Sekali-kali makan sate, sekali-kali makan gulai, sekali-kali nasi sama tempe. Itu nikmatnya ketika biasa makan tempe, makan gulai itu masya Allah kan. Bahkan ketika hari raya Idul Adha itu memang dinanti-nanti sama sebagian orang yang tidak pernah makan kambing kecuali setahun sekali. Allah enak mari mangan daging kan gitu. Sebagian orang daging merupakan penyakit, daging merupakan boten pun kula. Bahkan sekali-kali endas rebutan. Mboten enten kang pun senggene rebutan endas ya. Mboten pun kula mboten kula niki mumet kan mboten. Kula mumet ya. Mumet mangan wedhus. Ini mumet kabeh mumet. Kok mumet kabeh iki. Sehingga tidak banyak yang menerima kambing. Bahkan ini asumsi atau sugesti kesimpulan yang jelek ya. Sampai kambing ini dikambing hitamkan oleh manusia. Kambing dikambing hitam. Apa? Orang yang mengatakan bahwa kambing, katanya makan kambing, itu sebagian tiang lu isun ki mangan kambing, mangan wedhus iki sithik langsung mumet wis. Jadi wedine saking wedi yang stroke, wedi yang kolesterol iku mangan niku padahal durung mumet, niku wis mumet keren. Itu terjadi dan saya dengar sendiri. Jadi mangan itu mangan daging wedhus yang dibayangkan stroke sama kolesterol, sama ngeluh kan ngoten. Ya mboten eco mangane kan ngoten. Mangan kambing ya. Tapi bayangannya stroke, kolesterol kan. Dan ini ya kambing hitamnya apa? Ditentang oleh sebagian orang, di sebagian orang-orang yang ngerti. Dia ngomong ngeten. Ini sebenarnya salah orang-orang ini. Kenapa kok orang sesuatu yang disenangi Kanjeng Nabi, bahkan Kanjeng Nabi ini sangat senang sama kambing. Tapi kok ditakuti oleh manusia karena kambing ini lebih musim dingin atau musim corona ini. Itu sebenarnya yang paling efektif adalah kambing, karena kambing itu hangat. Karena tubuh manusia ini yang paling dibutuhkan. Nah, karena lendir ini kan katanya kan karena lembab ya. Karena lembab, makanya daerah-daerah yang lembab kayak kemarin Madura itu karena apa? Karena kena sinar matahari pagi katanya ya. Nah, sehingga banyak orang yang kena corona. Itu obatnya salah satunya adalah kambing. Tapi ketika makan kambing tersugesti oleh omongan stroke kalih ngeluh kalih loro endas ngaten. Pertama yang harus kita bersihkan sugesti pemikiran salah niki. Tidak ada sesuatu yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi itu berbahaya bagi manusia. Bayangkan Kanjeng Nabi itu nganjurkan kambing. Ternyata makan manfaatnya kambing niku banyak. Bisa untuk macam-macam pun kan ngoten. Bisa kabeh ku angkat kabeh kan ngoten. Ya tidak mungkin. Nah, terus ada yang mengatakan, "Loh kenapa kok orang sekarang takut?" Karena kambing itu butuh tempat corok seumpama selang yang bersih yang akan corok seumpama tandon nang dhuwur. Jadi butuh aliran yang cepat. Nah, ketika cepat nyebar, jadi bisa mempercepat atau memperlancaran darah sebenarnya. Tapi masalahnya itu selangnya nih kita nih kok kotor, akeh karake. Jadi ketika ono aliran yang harus butuh cepat,
ini nyendat, akhirnya ngeluh, akhirnya kolesterol, akhirnya ya itu apa yang terjadi. Itu sebenarnya yang harus diluruskan. Ada lagi sebagian orang itu ngomong nasi, nasi jangan terlalu banyak sama nasi, karena nasi putih ini mengandung apa? Nanti bisa diabetes gini, harus nasi abyang, nasi apa malah ini, nasi jagung, nasi. Nah, ini sebenarnya kan pemikiran yang katanya sebagian dokter itu pemikiran yang salah. Nah, karena apa salahnya? Kenapa? Karena tidak mungkin Kanjeng Nabi ini menganjurkan sesuatu yang zakat. Zakat ini salah satu yang dimarakkan oleh atau yang dianjurkan bahkan diwajibkan bukan dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, oleh Al-Qur'an, dan zakatnya dengan kutul balad. Kutul balad ini dengan makanan pokok setempat. Kalau Indonesia beras, berarti kita diwajibkan untuk mengeluarkan beras dan menyebarkan beras. Mosok mungkin penyakit ini kan apa yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi itu mengandung bahaya untuk masyarakat. Kan syariat ini kan untuk apa? Untuk kemaslahatan umat. Tapi kenapa kok takut saat ini? Nah, itu masalahnya juga pada diri kita sendiri. Kalau memang mulai biyen sakit, kalau mulai biyen itu bahaya, kenapa zaman kakek nenek atau nenek moyang kita, kang zaman Belanda itu ya buatan enten kang kolesterol, buatan enten kang diabetes kan. Kenapa saniki terus malah nasi putih menjadi hitam, yaitu dikambing hitamkan. Padahal kesalahan manusia itu sendiri. Mari mangan turu kan ngoten. Wareg belangoban turu kan ngoten. Akhirnya ini kebanyakan diabetes, dikurangi makan nasinya kan ngoten. Bahkan ada sebagian pakar itu jangan makan nasi kan. Itu tentang sama sebagian ulama, sebagian orang pinter, jangan makan nasi. Karena kalau tidak makan nasi lemes orang ini, khususnya orang Indonesia kan gitu.